Oke guys, jumpa lagi dengan IDR Production. Kali ini kita jalan-jalan di kebun kopi sistem pagar ala Brazil. Kemarin banyak yang menanyakan coba jalan-jalan atau kita amati kebun kopi sistem pagar secara keseluruhannya, penampilannya saat ini bagaimana. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita jalan-jalan di kebun kita ini. Oke guys, kita akan jalan-jalan di kebun kopi sistem pagar ala Brazil. Mari kita lihat rinciannya satu persatu. 3 batang seluruhnya berbuah semua. Ini memang faktanya kebun kopi ini sudah seperti ini. Memang belum seberapa kelihatan karena buahnya rata-rata masih kecil. Nah, ini susulan, penanaman susulan yang sudah produksi. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangan kebun kopi sistem pagar ala Brazil. Ini buah pertama, belajar berbuah, namun secara keseluruhannya sudah sangat menjanjikan sekali. Ini keseluruhannya. Semuanya sudah berbuah dan rata-rata sudah full. Nah, ini ada yang menguning. Ini kalau dilihat dari bercak seperti ini bukan karena kekurangan nutrisi, namun ini faktor jamur. Ini jamur ini sangat menjadi momok bagi kita petani kopi, karena bila sudah terkena sulit untuk diobatin. Biasanya kita biarkan mati, setelahnya kita beri trichoderma dan kita tanam ulang. Ini penampakan keseluruhan dari kebun kopi sistem pagar ala Brazil. Ini bisa kita lihat, memang ini terlihat rimbun daunnya, namun beberapa teman mengatakan untuk awal-awal pertumbuhan harus bagus batang dan pohon serta dahannya, namun pada akhirnya yang kita harapkan adalah buah. Dari sini bisa kita lihat, maksimalkan dulu di batang dan pohon, panjangkan dahan, otomatis produksi tidak akan sedikit, karena dengan ruas yang panjang, dengan dahan yang panjang otomatis ruasnya banyak dan setiap ruas biasanya terisi buah gitu. Nah, ini kita lihat, kita masih menjadi kendala juga bila berdekatan dengan hutan. Ini kopi sulit sekali berkembang dengan maksimal. Ini sepanjangan ini kondisinya seperti ini. Walaupun tumbuh, namun dia tidak maksimal. Ini memang melihat dari sini
di sini kita dapat melihat kerugian hasil yang ditimbulkan oleh lahan yang bersaing dengan hutan. Kalau kita tanam robusta jelas tidak akan mau besar, apalagi berproduksi. Nah, ini jalan satu-satunya kita harus tanam kopi Liberica yang seperti ini. Nah, ini masih dapat bersaing dengan tanaman lain. Walaupun di hutan dia masih tetap tumbuh dengan subur. Nah, ini dengan Liberica seperti itu tadi. Untuk merubahnya menjadi kopi robusta, maka kita melakukan penyambungan seperti ini. Sambung batang. Nah, ini tunas yang kita sambung menjadi batang. Namun bila kita menyambung dengan dahan atau ranting, dia akan menjadi sambung pucuk dan tidak akan meninggi seperti ini. Nah, ini kita sambung pucuk. Nah, solusinya tanah seperti ini, satu, kalau kita punya modal yang cukup, dibikin siring drainase di pinggiran untuk memutus perakaran dari tanah tumbuhan di hutan ini. Cukup dengan membuat siring parit sedalam 50 cm, maka hal ini sebenarnya dapat diatasi. Namun karena kesibukan kita, terus biaya yang cukup besar, akhirnya pekerjaan itu kita tunda dulu. Namun yang beberapa yang sudah besar, kita lakukan penyambungan seperti ini. Ini kopi Liberica. Nah, ini aslinya kopinya seperti ini. Kita sambung pucuk seperti ini. Nah, ini bertingkat. Dapat dilihat di sini ada 3 atau 4 sambungan. Nah, ini salah satu kelemahan dari kebun ini. Ini belum kita selesaikan masalah yang ini. Jadi kerugiannya masih sekitar 2000 pohon yang tidak ikut produksi tahun ini. Nah, namun yang ada di lahan ini yang sudah produksi seperti ini luar biasa, sangat menggembirakan sekali. Ini hampir keseluruhannya terisi penuh, tiga-tiganya, 3 pohon di dalam satu batang ini keseluruhannya terisi penuh. Ini sudah mulai besar seperti ini. Ini sudah mentok, ini sudah maksimal sekali. Nah, ini yang masih kecil, yang sudah besar itu sampai bawah-bawah ke tanah-tanah ini. Nah, ini keseluruhannya hampir mirip-mirip seperti ini. Nah, ini kita agak sulit menangkap di kamera ini karena kondisinya masih hijau dan belum tumbuh besar, jadi buahnya tidak terlalu kelihatan. Namun bila kita dekatkan seperti ini, baru nampak kalau sebenarnya sudah ada semua. Setiap dahan ini sudah terisi penuh semua. Ini sampai bawah-bawah sudah terisi semua. Namun sekilas seperti ini tidak kelihatan. Nah, ini kalau ketinggiannya ini
sudah jauh melampaui saya, mungkin sudah 2 meteran. Nah ini nyonya saya sudah mulai panen ini. Nah itu yang sudah merah yang seperti ini bercampur cabai setan. Ini sudah lumayan, beberapa sudah kita panen, namun bertahap karena ini baru belajar. Nah, kalau Liberica yang seperti ini kita akan melakukan penyambungan, karena sayang kalau tidak dilakukan penyambungan. Pohonnya sudah besar, subur. Ini kalau disambung dalam waktu 8 bulan sudah mulai memunculkan bunga dan buah. Nah, ini sudah banyak di lahan ini yang pohon-pohonnya seperti ini kita lakukan penyambungan. Sudah ada yang berproduksi, namun ada beberapa yang masih belum. Nah, ini keseluruhan. Ini nyonya kita, malu-malu dia. Nah ini sudah nampak. Di sini kita tidak bermaksud untuk pamer atau menonjolkan bahwa punya saya sudah berbuah. Tidak seperti itu. Yang saya inginkan, semoga ini menjadi motivasi bagi teman-teman yang belum melakukan penanaman. Cobalah sistem pagar ini. Ini sepertinya cukup menjadi solusi bagi pertanian kopi di Indonesia. Ini hal baru, namun ini setelah kita melihat sendiri secara langsung, ini tidak mengecewakan dan cukup memuaskan. Saya kira ini menjadi bahan renungan atau pemikiran atau pertimbangan bagi teman-teman. Silakan mengadopsi sistem ini. Saya tidak mengajari, saya pun masih tahap belajar, dan ini saya kira termasuk ilmu daging. Ini karena saya berkeyakinan bila masa depan harga kopi tetap terjamin, saya kira tingkat kemakmuran petani Indonesia pun pasti akan meningkat. Dan untuk meningkatkan hasil produksi dengan menerapkan pola tanam sistem pagar ini, saya kira menjadi solusi, menjadi jalan keluar yang sangat tepat sekali untuk saat ini. Oke, demikianlah. Di mana kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Mungkin ini menjadi sesuatu yang berguna. Silakan diambil manfaatnya. Yang dirasa tidak berguna atau tidak sesuai, silakan dibuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.